Kira-kira aku dapat warna kepintaran apa ya? Kamu harus kasih tahu mama kamu dapat warna kepintaran apa, karena jujur itu penting ya nak. Aku dapat warna hitam mah. Hah? Yang ada tuh ya, hijau artinya pintar, biru artinya biasa, dan merah artinya stupid. Lah, yang hitam artinya apa mah? Nggak ada, itu nggak ada di dalam list. Kayaknya kamu salah dapat warna deh. Oh iya, kayaknya yang mirip-mirip warna hitam deh, mungkin biru. Bisa aja, tapi kamu nggak usah bilang ke siapa-siapa ya kalau kamu dapat warna kepintaran hitam. Aku yakin bakal keganti jadi warna hijau kok mah. Aku bakal banggain mama, jadi mama bisa pamer ke tetangga. Ya iyalah. Soalnya kan warna kepintaran mama hijau, itu pasti bakal nurun ke kamu nak. Woi Kesha, kenapa sih lo kelihatan santai banget dari tadi? Jangan-jangan lo sama sekali gak khawatir sama warna kepintaran kita? Atau udah deh Vel, kebanyakan seuzon. Gue biasa aja karena gue dapet warna biru. Lah kalau dapet biru harusnya lo overthinking dong. Enggak lah, justru hidup gue lebih tenang kalau gue dapet warna kepintaran biru daripada hijau dan merah, soalnya tanggungan mereka besar. Oh gitu, emangnya warna hijau disuruh ngapain aja? Katanya disuruh wakilin sekolah buat lomba-lomba kayak gitu. Gue sih ogah ya. Wah parah banget, otak kita jadinya dikorbanin ya. Iya, emangnya lo dapet warna apa? Gue sama kayak lo, biru juga. Nggak mungkin gue jujur kan, walaupun dia bestie gue. Oh gitu, tapi kenapa ya gue tadi nggak ngeliat daftar nama lo di warna biru? Oh, punya gue emang telat munculnya. Anak-anak yang dapat warna kepintaran merah wajib buat belajar di lantai aja ya. Loh, kenapa nggak adil gitu sih, Bu? Justru saya tuh adil, kita tuh harus menghargai warna kepintaran hijau. Ide, emang ibu sendiri warna kepintarannya apa? Hijau juga nggak? Ya jelas hijau lah. Feli, masa lo remehin Bu Guru kayak gitu sih? Gue nggak remehin, siapa tahu aja Bu Guru bohong. Kamu dapat warna apa? Soalnya saya belum lihat di list. Katanya Feli dapat warna biru, Bu. Kesha, kenapa? Gue bener kan? Oh ya udah kalau gitu ibu catat Feli dapat warna kepintaran biru ya. Fel, tadi gue nguping pembicaranya Bu Guru, katanya dia mau nangkap orang yang punya warna kepintaran hitam. Udahlah kayak kita nggak usah ikut-ikut. Loh, harus ikut dong, soalnya Bu Guru bakal kasih imbalan sebesar 1 kuadriliun. Yang bener aja, kenapa sampai dikasih imbalan sebanyak itu? Entahlah, katanya sih warna kepintaran hitam ini spesial, cuma masih nggak tahu sih artinya apa. Kesha, kalau sebenarnya orangnya itu adalah gue, lu bakal tetap bawa gue ke Bu Guru? Ya iyalah, semua orang juga bakal melupakan persahabatan demi uang segede itu. Oh, kalau udah tahu Kesha kayak gitu, mending gue diem aja kan. Tapi kalau sampai bener itu bakal enggak, lo kan tahu sendiri kalau gue dapat warna biru. Feli, kok lo nggak melayat sih? Melayat apanya sih, Ti? Bukannya kita harus cari orang yang dapat warna kepintaran hitam? Si Kesha, bestie lo sendiri, udah metong barusan. Apa? Maklum sih, kalau orang denger uang segede itu pasti ngelupain bestinya. Kenapa Kesha metong? Kesha itu memang metong, tapi sebelumnya dia hilang dan jasadnya belum ketemu. Katanya sih hilangnya di sekolah ini. Kok kayak nggak mungkin ya Kesha metong, soalnya kan dia bisa bela diri. Bisa aja, Vel, lo masih belum tahu seluk-beluknya sekolah ini kan? Ya udah, lo kasih tahu gue semuanya, termasuk kenapa Bu Guru cari orang yang warna kepintarannya hitam. Kalau masalah seluk-beluk gue nggak bisa ngasih tahu, tapi kalau masalah Bu Guru katanya sih karena warna kepintaran hitam itu bahaya banget. Seriusan? Kira-kira beneran bahaya nggak ya? Kalau gitu gue harus cepetan lapor ke Bu Guru kan? Semoga aja nggak telat deh. Bu, mana sih orang yang dapat warna kepintaran hitam? Bu, saya punya informasi buat ibu kalau sebenarnya saya yang punya warna kepintaran hitam, Bu. Astaga, kenapa kamu gak bilang dari tadi? Ya udah biasa aja kali, Bu. Kenapa ibu harus panik itu? Kamu dengerin ibu, warna kepintaran hitam itu artinya bisa tahu kegiatan satpam atau mama. Ya jelas satpam dong, soalnya belakangan ini dia emang agak mencurigakan sih. Loh, Dek, kamu kenapa? Bukannya tadi kakak udah suruh kamu ke sekolah bareng Pak Satpam? Aku gak mau lagi ke sekolah bareng Pak Satpam, Kak. Aku mau di rumah aja. Jangan nangis. Nanti kakak yang dimarahin sama mama. Jelasin ke kakak emangnya ada apa? Pak Satpam jahat. Jahat? Dia ninggalin kamu atau dia mukul kamu? Aku gak bisa bilang, Kak. Karena kata Pak Satpam jangan bilang siapa-siapa. Oh, ya udah kalau kamu gak mau bilang karena kakak bisa telusurin sendiri. Aku mohon bantuan kakak usut sampai tuntas ya. Mah, hari ini aku izin gak sekolah. Hah? Enggak. Kamu harus sekolah sekarang juga. Loh, Mah, bukannya habis antar adik Pak Satpam harusnya langsung pulang ya? Soalnya kan hari ini dia cuti. Dia kan emang udah pulang dari tadi. Tapi dia lagi makan di rumah kita, Mah. Iya, kebetulan tadi Mama udah kasih dia nasi goreng ikan asin. Oh, memangnya Mama gak ada ngelihat Pak Satpam itu agak mencurigakan ya, Mah? Mama gak curiga sih, malah Mama percaya banget sama dia. Oke, BTW Mama pegang apa tuh? Oh, ini asupan Mama tiap hari dikasih sama Pak Satpam. Hah? Jangan-jangan itu cara Pak Satpam mempengaruhi Mama dengan cara kasih ramuan dan menghipnotis Mama kan? Cepat ke sekolah, kalau telat Mama akan hukum kamu. Iya, Mah. Karena Mama nggak izinin gue, jadi gue terpaksa kabur sendiri deh tanpa ketahuan. Loh, Dek, kamu mau kemana? Aku ada urusan, Kak. Nggak boleh. Kasih tahu kakak dulu kamu mau ngapain karena kakak tuh was-was. Aku mau ke restoran yang ada di depan rumah kita, Kak, di depan komplek.
Biasalah anak muda suka nongki-nongki. Hah, Vel, kenapa hari ini lo gak masuk sekolah? Gue kan jadinya ikutan bolos. Kalau gitu mending lo bantuin gue, Kay. Kenapa lagi? Hah, pasti mau minta gue buat ngerjain tugas lo kan? Bukan, tapi gue ngerasa Pak Satpam ini mau jahat sama adek gue. Soalnya dia ngikutin adek gue. Yang bener aja loh, Pak Satpam itu kan udah tua banget sedangkan adek lo masih kecil. Pikiran kita sama kan? Mereka kemana ya? Hah, ngobrol sama adek? Feli, kasihan banget sih lo gagal jadi kakak. Maksudnya apa sih? Adek lo tuh nakal banget. Wajar gak sih, namanya juga anak kecil. Ternyata lo masih belum nangkap apa maksud gue. Kalau gitu lo lihat sendiri aja di dalam kantong celananya. Kantong? Lo bisa tahu sejauh ini dari mana, Siti? Gue sih tahu dari satpam lo. Tuh kan bener apa kata gue, kalau pas satpam itu orangnya nggak beres, dia jahat. Emangnya dia ngelakuin apa? Cari tahu sendiri, jawabannya ada di dalam kantong adek lo. Apa susahnya sih, tinggal ngasih tahu doang. Oh, pas Satpam udah mau pulang ke rumah, berarti adek gue aman kan? Vel, kenapa lo tenang banget? Adek lo kan? Udahlah, nggak perlu diselidiki lagi karena dia udah pulang ke rumah. Tapi tadi gue lihat adek lo bareng sama Pak Satpam. Hah? Buat apa adek gue ke rumahnya Pak Satpam? Lo tahu rumahnya kan? Kalau gitu kita harus datang ke sana. Gue bakal bantuin lo. Kalau perlu kita lapor ke polisi deh. Kayaknya nggak perlu khawatir deh, soalnya sekarang Pak Satpam mampir ke apotek, pasti adek gue cedera ini. Ya ampun, lo berpikir positif thinking banget sih, Vel. Kalau gitu gue nggak tanggung jawab ya kalau terjadi apa-apa sama adek lo. Iya. Hah, sekarang Pak Satpam udah sampai di rumah. Jangan-jangan dia bawa adek gue juga lagi. Nah, adek kamu hilang. Masa, mah? Hah, Pak Satpam menculik nih? Apa maksud kamu? Pak Satpam itu kan tugasnya ngelindungin kita, bukannya malah ngeculik adek. Tapi beneran, mah, aku punya kekuatannya. Kalau gitu, aku harus cari celananya adek kan, siapa tahu ada di sini. Nah, ini mah. Loh, biasanya kan adek selalu pakai celana itu. Kok tumben ya hari ini dia nggak pakai celana yang itu? Kata temen aku, jawabannya ada di dalam kantong celana ini, mah. Kalau gitu kita harus lihat sama-sama kan? Oke, udah siap? Bismillah. Wah, warna rumah. Ini artinya kita bakal pindah rumah ya. Bener kak, kita bakal pindah rumah dan aku yakin kita pasti dapat yang bagus kalau aku dapat warna biru. Emang apa aja sih arti dari warna-warnanya deh? Kakak nggak ngerti deh. Biru artinya aman dan merah artinya bahaya, bisa dibobol sama maling. Kan kita saudara dan sekarang tinggal di rumah yang sama juga. Pasti rumah yang baru nggak akan jauh kan? Harusnya kakak dapat biru juga. Pasti punya kakak belum muncul kan? Aku udah tahu kak, soalnya aku udah dibilangin sama mama. Hah? Mama ada bilang apa ke kamu? Nggak apa-apa kok, mama cuma bilang kalau warna kakak itu beda daripada yang lain. Itu artinya kakak bakal dapat rumah yang merah. Aduh, takut banget loh. Anak-anak, selamat ya atas warna rumah yang udah kalian dapat. Sebentar lagi kalian akan pindah ke rumah itu. Tapi bu, dan ibu juga punya data tentang warna rumah kalian. Jadi tanpa kalian tahu, ibu juga udah tahu sendiri. Ibu nggak akan mau ngajar orang yang dapat warna rumahnya merah. Itu kan serem banget, soalnya bahaya, bisa dimaling juga. Kalau gitu, ibu kasih tahu saya warna rumah saya apa, Bu? Sebentar ya, saya belum lihat semua. Apaan bu? Warna rumah kamu belum muncul kan? Udah deh, mending kamu tunggu aja, nggak usah lihat data saya di sini. Loh, kok belum muncul ya? Lo tahu sesuatu nggak, Kay? Soalnya warna rumah gue masih loading. Yang gue tahu sih warna biru emang muncul duluan. Jangan-jangan lo dapat warna merah ya, Vel? Oh, jadi sekarang cuma biru yang muncul. Kalau gue dapat merah, bisa-bisa rumah gue dimaling. Ya udah, lo terima nasib aja. Pokoknya biar rumahnya itu nggak bahaya, gue bakal sewa satpam, gue bakal sewa bodyguard, terus apalagi ya? Semua hal itu nggak guna, karena yang namanya bahaya ya tetap bahaya, udah takdir. Ih, kenapa sih lo nggak pernah dukung gue? Gue selalu dukung lo, cuman yang wajar aja lah. Ya udah nggak usah debat sama hal ini. Toh warna rumahnya masih belum muncul, bisa aja kan gue dapat warna biru. Warna rumah gue merah. Waduh, punya gue harusnya warna merah juga nih. Waduh, kalau punya gue, sama sekali nggak muncul. Itu artinya lo emang nggak dapat rumah, Vel. Kasian deh lo kalau nggak punya warna rumah, artinya lo nggak akan punya rumah baru. Kalian jangan remehin gue ya, gue yakin kalau sebenarnya gue tuh dapat warna biru. Kalau biru kan harga jual rumahnya pasti tinggi dan gue jadi kaya raya kalau gue jual. Ti udah biarin Ti, harapan dia pasti pupus. Soalnya kan udah nggak ada harapan buat dapat warna biru, paling dapat warna merah kayak kita. Dapat warna biru, dapat warna biru, dapat warna biru. Sekarang dia mancing sistem dengan cara ucapan, mustahil dengan cara itu. Bener-bener sia-sia. Gimana cara gue bilang ke mama kalau gue sama sekali nggak dapat warna rumah? Gue pasti ngecewain mama. Hah? Ungu? Anakku, dari tadi mama tuh cariin kamu. Kamu kemana aja sih? Mah, aku udah dapat warna rumah nih. Tapi anehnya warna ungu. Setahu aku kan daftarnya cuma warna biru sama merah. Iya, kamu tuh emang dapatnya beda daripada yang lain. Nih kuncinya, mama kasih buat kamu. Wah, sekarang aku beneran punya rumah baru. Yaitu warna ungu, kesukaan aku lagi. Tapi ingat, sebelum masuk kamu harus ketok dulu sebanyak 3 kali. Oh, oke. Apa karena warna rumah gue ungu jadi harus ada peraturan ngetok kayak gitu? Ya udahlah, ikutin aja. Bejir, tanahnya luas banget dan cuma rumah gue yang ada di sini warna ungu. Mencolok banget sih.
Kalau gitu gue harus cepat buka pintunya. 3, 2, 1, buka. Gue lupa ketok sebanyak 3 kali. Siapa tutup pintunya? Kamu siapa? Bisa tahu beban orang atau nasib orang? Beban orang aja deh, jadi gue bisa bantuin orang-orang menyelesaikan bebannya kan? Ya Allah, beban ini berat sekali. Bukannya selama ini Bapak senang terus ya? Oh, ternyata Bapak punya beban. Kira-kira apa ya? Hah, anak? Iya nih, saya nikahin janda dan dia udah punya anak 1, tapi anaknya selalu minta uang jajan sama saya. Oh alah, cuma jajan doang toh Pak. Kalau gitu saya bakal naikin gaji Bapak. Hah, seriusan Non? Iya. Lah, sekarang bebannya karena jadi satpam. Soalnya manusia nggak akan lepas dari beban, Non. Ih, sia-sia dong usaha baik gue pengen bantuin orang-orang. Tapi Non harus pergunakan kekuatan Non baik-baik. Kalau bisa sih jangan sampai orang tahu. Iya deh, terserah Bapak. Diam! Maaf Bu, Ibu pasti punya banyak beban ya di rumah. Hah? Beban Ibu para murid? Ya, kalian semua adalah beban Ibu. Karena kalian selalu mengecewakan Ibu, selalu aja dapat nilai yang jelek. Ibu di sekolah ini kan murid adalah raja, jadi kita bebas dong mau ngapa-ngapain. Tiara, kalian mah enak, gak punya beban sama sekali. Hah? Gak gitu Bu, Dela itu bebannya... Kalau Tiara bebannya, saya nggak punya beban, jadi saya pantas buat ngomong kayak gitu, Bu. Hah? Nggak punya? Kalau nggak punya harusnya nggak loading kan? Jadi Tiara udah jelas punya beban. Tiara, emangnya selama ini kehidupan lo berjalan mulus? Oh ya jelas dong, kehidupan gue tuh sempurna banget. Soalnya orang tua gue kaya dan gue mau apapun selalu dikabulin. Tapi mustahil Tiara kalau seseorang tanpa beban itu, ya itu namanya lo kudet. Tunggu. Jangan-jangan lo bisa lihat beban seseorang? Kata Pak Satpam kan gue gak boleh kasih tahu siapa-siapa. Enggak kok Ti, gue gak bisa lihat. Oh, gue pikir bisa. Untung aja. Kenapa untung? Karena bebannya Tiara itu... Dela, upsi. Kalian berdua nyembunyiin sesuatu ya? Lalu Dela, kenapa beban lo itu adalah Tiara? Gue gak mau ngomong lagi, nanti gue dimarahin sama Tiara. Loh, Ibu mau kemana Bu? Soalnya bawa buku-buku itu. Mulai sekarang saya berhenti jadi guru di sini. Astaga, kenapa Bu? Jangan-jangan karena kita semua jadi beban Ibu ya? Maafin kita semua ya Bu, kita murid yang bersalah. Iya, soalnya Ibu udah gak kuat, lemas rasanya ngeladenin kalian itu. Ya, tapi sekarang beban Ibu kekurangan uang. Nggak apa-apa, uang kan bisa dicari. Mungkin saya bakal jadi pemulung. Pemulung? Yang bener aja Bu. Udahlah, yang penting halal dan sebenarnya... Bu Guru mau ngomong apa? Cepet pulang sekarang juga. Iya. Tiara, kenapa Bu Guru jadi nurut banget sama lo? Ini aneh deh. Bukan urusan lo. Aku pulang. Feli, akhirnya kamu pulang nih. Bantuin Mama anterin makanan yang ke tempatnya Tiara. Ih, ngapain sih Mama pakai kasih dia makanan segala? Dia bayar Mama, katanya dia pengen makan masakan Mama. Nggak mau aku kan musuhnya Tiara mah. Hah? Beban Mama adalah aku. Iya, soalnya kamu itu susah diatur. Gimana Mama nggak capek? Ya ampun, maafin aku ya Mas. Selama ini aku udah jadi anak yang nggak becus, durhaka sama Mama. Udahlah, Mama lagi nggak pengen pusingin ini. Pokoknya sekarang kamu anter makanan itu ke tempat Tiara. Ih, kenapa sih Mama seperhatian itu sama Tiara? Aku kan jadi cemburu. Dela, kebetulan banget kita ketemu di sini. Lo ngapain? Ya, seperti yang lo tahu, gue itu babunya Tiara. Jadi wajar dong gue kesini. Terus ya udah, kenapa lo nggak masuk? Karena dari tadi gue nggak dibukain pintu. Oh, pantas saja Tiara itu jadi beban lo. Ternyata karena dia suka ngerepotin lo. Ya udah, biar gue yang ngetok. Tiara, bukain pintu dong. Dari tadi tuh nggak ada respon. Kira-kira kenapa ya? Gue khawatir nih. Jangan-jangan Tiaranya metong lagi. Ada apa teman-teman? Tiara, kenapa lo transparan, Ti?